Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'id ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa sumusi awalimil irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu maulana azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya berjamaah dan dilanjutkan setelah ini tarawih berjamaah di masjid tercinta Nurul Hidayah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. DKM kita beserta jajarannya, para sepuh bini sepuh, para guru, para ayahanda ibunda, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, semoga berkumpul kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baik min buyutillah, yang sedang kita kerjakan pun merupakan kegiatan sunnah yang mengikuti kepada perbuatan baginda Rasulullah, yang kita harapkan ridho Allah yang maha mulia. Semoga berkumpul di tempat yang mulia mengerjakan pekerjaan mengikuti sunnah baginda Rasulullah, kesemuanya menjadi asbab diri kita, jiwa kita selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, Nabi pun menyebutkan syahrul maghfirah, dan kita sebagai umat baginda Rasul sangat amat bersyukur dengan adanya Ramadan. Kita melihat di dalam Al-Quran yang dimana 2/3 dari Al-Quran berisi tentang kisah. Makanya ada satu surat khusus di urutan surat ke-28 bernama surat Al-Qasas, bentuk jamak daripada kisahani Al-Qasas, yang berarti adalah cerita-cerita atau hikayat-hikayat atau kisah-kisah. Kenapa saya katakan bersyukur? Yuk kita lihat di Quran surat kedua, juz kedua ayat ke-54 dan ayat ke-55, di mana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kaum Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam di saat mereka berbuat salah atau bermaksiat langsung dibayar kontan balasannya di dunia. Tidak afdal rasanya kalau kita tidak bacakan, dan yang di handphone ada aplikasi Qur'annya untuk mentaukidkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qala Musa, dan ketika berkata Nabi Allah Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ini tempat berada di arah selatan kota Mesir, penghujung untuk menghubungi ke Palestina dan ke Jordan.
Jadi hebatnya Al-Quran, teori yang baru saja kita bacakan dan menyimak saya bacakan, di saat kita praktekkan secara fakta di lapangan, itu akurat dan nyata. Jadi Nabi Allah Musa akan berangkat ke Bukit Tursin dan memesankan kepada kaumnya yang mengikuti ajaran agama tauhid, apapun yang terjadi, kalian jangan pernah membelot kemanapun, aku akan tinggalkan. Karena ayat sebelumnya Nabi Allah Musa menyebutkan mempunyai perjanjian selama 40 hari 40 malam untuk ke Bukit Tursin. Di saat Nabi Allah Musa meninggalkan kaumnya, datanglah Samiri, yang dimana memang dari sejak bayi dirawat oleh malaikat Jibril. Kalau kita tarik mundur sejarahnya, singkat kata, yang dimana dengan kelebihan ilmu sihirnya, dia membuat patung anak sapi dari emas, dan dengan ilmu sihirnya, ternyata patung sapi yang terbuat dari emas ini bisa berbicara, lantas memprovokasikan kaumnya Nabi Allah Musa yang tadinya telah kuat mengikuti ajaran agama tauhid, dan diprovokasikan dan pas dipengaruhi dan menganggap patung anak sapi ini adalah Tuhannya. Karena bisa berbicara, mereka pun membelot dan menyembah patung anak sapi. Singkat kata, Nabi Allah Musa kembali, murka Nabi Allah Musa, marah Nabi Allah Musa, lantas mereka bertanya, wahai Nabi Allah Musa, bagaimana cara kami minta ampunnya? Bagaimana cara kami bertaubatnya? Al-Quran mengabadikan di surat Al-Baqarah ayat ke-54, cara taubat kalian, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian masing-masing. Masya Allah, umat terdahulu minta ampunnya ada dengan cara membunuh diri. Padahal baru sekali melanggar, langsung mereka membunuh diri kalian masing-masing. Oke, yang kedua, kita lihat lagi di ayat ke-65-66. Masih perihal Nabi Allah Musa. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ بِالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nabi Allah Musa memesankan kepada kaumnya, kalau hari Sabtu beribadah semua dengan membaca kitab Taurat. Ternyata ada beberapa daripada kaumnya yang nggak mau, bahkan berseuzon, kita dilarang mancing pada hari Sabtu karena Nabi Allah Musa memancing sendirian supaya hasilnya pun lebih banyak. Akhirnya mereka memutuskan untuk memancing. Dan ketahuan oleh Nabi Allah Musa selesai ibadah, mereka tidak ibadah, lantas mereka mengakui akan kesalahannya, bertanya lagi, bagaimana cara kami minta ampunnya Nabi Allah Musa, bagaimana cara kami bertobatnya? Al-Quran mengabadikan di ayat ke-65, kunu qiradatan khasiin, berubahlah kalian semua menjadi monyet-monyet yang hina. Baru dua contoh. Intinya baru sekali melanggar langsung dibayar kontan untuk sanksinya. Itu umat sebelum Nabi Muhammad. Melengkapi biar jadi ganjil. Kalau tadi kaumnya, kita pindah kepada nabinya. Boleh diingat di surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur falamma daqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah ila akhir ayat. Maka tak kala Nabi Allah Adam dan istrinya terpedaya dengan bujuk rayu iblis, padahal lahuma bighurur, falamma, maka tak kala daqa, keduanya mencicipi. Patut dipahami, bukan menikmati, mencicipi. Kira-kira kalau nyicipi Bapak Ibu banyak apa dikit? Dikit. Ya, misalnya di Nurul Hidayah MC-nya profesional. Kadang ada yang tidak profesional, selesai udah usah ceramah hampir 2 jam, pas Ramadhan dengan begitu mudah mengucapkan baik kepada para guru dan juga jamaah untuk selanjutnya dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang ada. Ya.
Kasihan, penceramah udah 2 jam nyicip doang. Tapi kalau yang profesional nggak mungkin. Silakan kepada para jamaah dan juga para guru dipersilakan menikmati hidangan yang ada. Ustadznya senang hati itu. Aku sudah nikmatin, makan juga bungkus itu. Iya, oke. Nabi Allah Adam di sini mencontohkan bukan makan tapi nyicipi. Dhakoh. Jadi bahasa Arab dhakoh, laulukma, cicipi walaupun hanya seteguk. Singkat kata, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa mencicipi baru melanggar, karena kan Al-Quran memerintahkan jangankan nyicipi, dekat aja udah nggak boleh, tapi malah mencicipi. Begitu melanggar Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya, maka dengan izin Allah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Telanjang bulat Nabi Allah Adam dan istrinya, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang baru saja saya bacakan, mereka berdua berupaya mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi kemaluannya. Itu umat-umat terdahulu sekali melanggar langsung dibayar kontan. Berbeda dengan kita umat baginda Rasulullah. Apalagi di Ramadan. Dan Ramadan itu sendiri artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa hambanya. Yang gimana? 2 hadis sahih yang kita sering mendengar dari guru-guru kita menyampaikan atau bahkan kita hafal. Pertama, buat di siang hari, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang di siang harinya dia istiqomah berpuasa karena iman, karena Allah, niscaya Allah gugurkan. Enggak di siang harinya saja, seperti kita malam ini, man qoma, di malam harinya dia enggak tidur, dia bertikaf, dia qiyamul lail, dia hidupkan malamnya, tarawih berjamaah, bahkan ditambahkan nanti di sepertiga malamnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, garanti yang Nabi sebutkan diampuni dosa-dosa yang dan akan datang. Bahkan sebagai penutup untuk umat baginda Rasulullah SAW, untuk menjadi ingatan buat kita semua, surat ke-39 juz ke-24 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini untuk umat baginda Rasulullah SAW. Apalagi kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Apa artinya? Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Padahal Allah yang maha tahu dengan aib kita, Allah yang maha tahu dengan dosa kita, Allah yang maha tahu dengan maksiat yang kita kerjakan. Tapi panggilan Allah betul-betul indah, mengayomi, mengemong sekali. Katakan apa ucapannya? Katakan kepada umatmu ya Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya Allah nggak panggil kita, hai pemakan peminum khamar, hai pemakan riba, hai penjudi, hai penjina. Tapi lihat panggilannya begitu lembut. Ini pelajaran buat kita. Makanya dalam bertutur kata, ya Allah mudah-mudahan Allah jaga selidah kita. Es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Lihat bahasanya begitu indah. Jangan kau putus asa dari rahmatku. Sungguh aku mengampuni. Di sini ada taukid. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa kita jami'an, kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Semoga ada manfaat dan maslahat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nebus obat kemar gonda di antarijal penjaga toserbah. Urusan taubat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Ya Allah, naik sedan nebus obat, pakai kacamata, pemberian bini. Ramadan, bulan taubat, semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.